Baiklah, di sini saya Sofia Nur akan melanjutkan tahapan siklus akuntansi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, tahapan akuntansi selanjutnya ini adalah worksheet atau biasa juga disebut dengan raca lajur ataupun kertas kerja. Nah, worksheet yang kita gunakan kali ini terdiri dari 12 kolom yang terdiri atas nomor akun, kemudian nama akun, raca saldo yang terdiri dari debit dan kredit, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan juga neraca. Nah, sifat dari worksheet ini sebenarnya opsional ya, jadi bisa dibuat ataupun tidak. Tapi saya lebih menyarankan agar tetap membuat worksheet ini atau neraca lajur karena dengan dibuatnya worksheet, kita akan lebih mudah dalam melakukan penyusunan laporan keuangan dan tahapan siklus akuntansi selanjutnya. Nah, lanjut saja bagaimana cara kita mengisi worksheet ini atau kita mengerjakan worksheet ini. Yang pertama, kita isi bagian nama akun sekalian nomor akunnya. Nah, nama akun dan nomor akun ini diperoleh dari mana? Ini diperoleh dari neraca saldo setelah kita memposting buku besar. Jadi, nama-nama akun ini sama dengan neraca saldo dari setelah kita memposting buku besar, ditambah juga dengan nama-nama akun baru apabila muncul ketika kita mengerjakan jurnal penyesuaian. Nah, lebih baik kita apabila ada nama akun baru yang muncul ketika kita mengerjakan penyesuaian, maka lebih baik diurutkan sekalian pada raca lajur ini. Setelah sudah kita tuliskan nomor akun dan nama akunnya, selanjutnya kita mengisi neraca saldo sesuai dengan debit dan kreditnya. Jadi ini bisa langsung kopas ini ya tahapan neraca saldo yang setelah buku besar. Tapi apabila ada penambahan akun gitu, jadi disesuaikan aja nama akun dengan saldonya. Setelah sudah itu dijumlah, kemudian hasilnya ini juga harus sama dengan neraca saldo setelah posting buku besar. Setelah neraca saldo ini selesai, kita juga mencatat bagian jurnal penyesuaian. Nah, di jurnal penyesuaian ini juga sesuai antara nama akun dan juga saldonya, kemudian letaknya di mana, di debit ataupun di kredit. Nah, di sini kita juga harus teliti. Setelah dimasukkan semuanya, kita juga harus jumlahkan dan hasilnya juga harus balance antara debit dan kredit. Setelah pengisian jurnal penyesuaian ini sudah, kita akan lanjut ke neraca saldo disesuaikan. Nah, di neraca saldo disesuaikan ini sebagai penulisan saldo apabila ada perubahan di jurnal penyesuaian, misalnya seperti ini. Ini kan kasnya senilai debit 69.250.000. Karena di jurnal penyesuaian ini tidak ada perubahan, jadi di neraca saldo disesuaikan ini langsung saja ditulis 69.250.000. Nah, kemudian yang bagian piutang, ini kan bersaldo debit 500.000. Kemudian di jurnal penyesuaian ada penambahan sebesar 2 juta. Jadi neraca saldo disesuaikannya jadi senilai 2.500.000 karena debit 500 ditambah debit 2 juta jadinya debit 2.500.000. Nah, apabila neraca di dalam neraca saldo ini debit, kemudian di jurnal penyesuaiannya ini muncul kredit, jadi dikurangi saja seperti ini. Begitu juga apabila ada transaksi kredit, kalau ada penambahan di kredit juga ditambahkan, kalau ada penambahannya di debit jadi dikurangkan seperti itu. Nah, setelah neraca saldo disesuaikan ini sudah, kita jumlahkan juga. Nah, hasilnya antara kolom debit dan juga kredit ini harus balance. Setelah ini selesai, kita lanjut ke tahap selanjutnya atau tahapan laba rugi. Ini sudah memasuki laporan keuangan ya, tapi seperti gambarannya saja. Nah, namanya laba rugi ini kan didapat dari selisih antara pendapatan dan juga beban. Jadi yang dimasukkan di sini angka-angkanya yang terkait dengan pendapatan dan juga beban-beban yang muncul. Karena di sini pendapatan yang muncul karena pendapatan jasa, jadi yang ditulis hanya pendapatan jasa senilai 7.500.000 di kolom kredit. Nah, ini sama ya dengan ini.
nominalnya yang digunakan yang neraca saldo setelah disesuaikan ini. Dimasukkan kolom pendapatannya, kemudian beban-beban yang muncul juga demikian dituliskan di sini. Jadi seperti ada batas ini, pendapatan dan juga beban, tulis di sini. Kemudian setelah itu dijumlahkan karena pendapatannya hanya 1, jadi di sini total pendapatannya hanya 7.500.000, kemudian seluruh beban yang muncul ini juga dijumlahkan. Di sini kita peroleh 4.515.000. Nah, selisih antara pendapatan dan beban yang muncul ini, kita akan dapat melihat apakah perusahaan ini mengalami laba atau rugi. Nah, jika pendapatannya lebih besar, maka perusahaan akan laba, dan jika bebannya yang lebih besar, maka perusahaan akan merugi. Nah, setelah kita tahu selisihnya ini, tetap ya, ini dijumlah. Jadi, 4.515.000 ini ditambah selisihnya senilai 7.500.000. Nah, ini hasilnya harus sama dengan pendapatan ini. Kemudian, setelah laba rugi kita ketahui, kita lanjut ke neraca. Nah, di neraca ini berisikan akun-akun yang terkait dengan aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Jadi selain dari pendapatan dan juga beban. Jadi kita yang tidak masuk ke kolom laba rugi tadi, kita masukkan ke kolom neraca. Sesuai ya, yang debit dimasukkan ke debit, juga dimasukkan di kredit. Dan di sini kita harus teliti, jangan sampai keliru. Nah, setelah saldo-saldo ini kita masukkan, langkah selanjutnya sama, kita juga menjumlah. Nah, setelah diketahui jumlahnya ini, kita cari selisihnya antara selisih dari kolom debit dan juga selisih dari kolom kredit. Nah, di sini diketahui selisihnya senilai 2.985.000. Nah, kita cocokkan dengan selisih yang kita peroleh di laporan laba rugi. Dan di sini selisih dari laba rugi dan juga selisih dari neraca itu harus sama nominalnya. Jika selisihnya ini tidak sama, maka ada indikasi bahwa pengerjaan siklus akuntansi kita ada tahapan yang salah. Dan jika itu terjadi, kita harus meneliti apakah kekeliruan kita dalam mencatat itu ada di neraca saldo disesuaikan, ataupun pada jurnal penyesuaiannya, atau pada saat menjumlahkan saldo-saldonya ini. Nah, kita hitung kembali gitu kalau ada kesalahan. Nah, ini kan hasilnya sama. Karena ini pendapatannya yang lebih besar, ini berarti perusahaan mengalami laba. Nah, setelah ini sudah benar, maka kita dapat lanjut ke tahap akuntansi yang selanjutnya, yaitu membuat laporan keuangan. Nah, dalam membuat laporan keuangan, di sini kita hanya membuat 3 laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal, kemudian laporan posisi keuangan dulu yang namanya neraca ya. Nah, di laporan laba rugi ini, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa di laba rugi ini hanya terkait dengan pendapatan dan juga beban. Jadi kita tulis pendapatannya, tadi yang muncul di worksheet ini kan hanya pendapatan jasa senilai 7.500.000. Jadi di laporan keuangan ini juga ditulis pendapatan jasa senilai 7.500.000. Ini apabila ada pendapatan lain, bisa ditambahkan di bawahnya. Terus kita total pendapatannya itu berapa, 7.500.000. Kemudian beban apa saja yang muncul. Nah, ini ditulis, kemudian kita totalkan juga bebannya. Nah, setelah itu kita cari selisih antara pendapatan dan juga beban. Karena ini tadi pendapatannya yang lebih besar, maka perusahaan memperoleh laba senilai 2.985.000. Nah, ini kan hasilnya sama ya, sama yang di worksheet. 2.985.000. Nah, setelah kita mengerjakan laporan laba rugi, kita lanjut ke laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember. Nah, modal Tuan Budi 1 Desember 2020 ini maksudnya modal awal. Nah,
ini didapat dari mana? Angka 80 juta ini. 80 juta ini didapat dari neraca saldo yang awal, yang belum Nah, ini kan pada transaksi tanggal 2 muncul menyetor modal sebesar 80 juta. Jadi modal awalnya itu ini. Setelah kita mencatat modal awalnya, kita catat apakah ada perubahan akibat munculnya laba atau rugi. Karena tadi munculnya laba, jadi ini ditambah. Kalau munculnya rugi, ini dikurangi ya modal awalnya. Jadi ditambah laba bersih, senilai labanya tadi 2.985.000. Nah, kemudian karena Tuan Budi ini mengambil uang untuk keperluan pribadi atau prive, jadi prive ini mengurangi modal dan berpengaruh pada laporan perubahan ekuitas. Jadi labanya tadi 2.985.000 kita kurangi dengan prive yang muncul yaitu 450.000. Nah, setelah dikurangi kan ini hasilnya 2.535.000. Masih banyakkan kenaikannya ya atau penambahan modal daripada pengurangan modalnya. Jadi ini kita catat kenaikan pada ekuitas atau ekuitasnya naik senilai 2.535.000 ini. Nah, setelah itu kita jumlahkan 80 juta ditambah 2.535.000. Nah, jadi modal akhirnya Tuan Budiman ini sekarang bukan 80 juta lagi, tapi 82.535.000. Setelah kita membuat laporan perubahan ekuitas, laporan terakhir yang kita buat itu yaitu laporan posisi keuangan atau yang menggambarkan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan. Nah, di sini kita tulis dulu asetnya, apa yang termasuk aset. Nah, di sini kita bedakan menjadi dua ya, aset lancar dan juga aset tetap. Kemudian ini nominalnya dari mana? Kita masukkan dari worksheet tadi. Jadi ini kan kasnya senilai 69.250.000. Jadi pada laporan di posisi keuangan kita juga catat kasnya senilai 69.250.000. Nah, setelah itu aset pelancar yang muncul kita total. Nah, ini kan aset pelancarnya yang terdiri dari kas, piutang, asuransi dibayar di muka dan juga perlengkapan senilai 76.205.000. Dan setelah itu kita juga catat aset tetapnya. Karena di aset tetap ini kan ada akun akumulasi penyusutan, ini menjadi akun kontra dari aset tetap. Jadi ini jangan lupa dikasih minus ya, karena ini mengurangi nilai dari aset tetap tadi. Setelah aset tetap ini kita masukkan, kita jumlah. Nah, di sini kita peroleh 9.630.000. Setelah kita tahu totalnya dari aset tetap, kita jumlahkan dengan total dari aset lancar. Sehingga kita peroleh total aset senilai 85.835.000. Nah, nanti pada total liabilitas dan juga ekuitas ini juga harus sama. Nah, selanjutnya kita juga masukkan di liabilitasnya ini yang muncul apa saja, kita lihat di worksheet. Ya, ini yang muncul utang usaha dan juga utang gaji. Nominalnya 3 juta dan juga 300.000. Ya, ini catat, kemudian dijumlah total liabilitas yang muncul yaitu 3.300.000. Kemudian kita juga catat ekuitas. Nah, ekuitas ini bukan ekuitas awal, tapi yang kita catat ekuitas setelah kita membuat laporan perubahan ekuitas. Jadi ekuitas yang ditulis ini ekuitas yang baru.
Nah, ini senilai 82.555.000. Ya, setelah itu kita jumlahkan dengan total liabilitas. Nah, hasilnya sama kan? Jadi ini balance dari total aset dan juga total liabilitas dan juga ekuitas. Nah, setelah laporan posisi keuangan ini selesai kita buat, tahap selanjutnya atau yang terakhir, kita menutup akun-akun nominal atau akun-akun sementara, yaitu akun-akun yang terkait dengan pendapatan dan jasa. Nah, akun-akun yang pendapatan dan beban, akun-akun yang ditutup di sini adalah akun-akun periodik atau yang digunakan sementara dalam periode itu saja. Di sini terdiri dari 4 akun yang perlu ditutup. Yang pertama, akun pendapatan, kemudian akun beban, kemudian ini ikhtisar laba rugi atau kemunculan laba tadi, dan yang terakhir, price. Nah, mengapa ini perlu ditutup? Agar selanjutnya itu saldonya menjadi 0. Jadi tidak pendapatan ini tidak lagi muncul senilai 7.500.000 tapi 0. Atau pada periode selanjutnya kita hanya memunculkan akun-akun yang terkait dengan aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Nah, bagaimana cara menutupnya? Untuk akun pendapatan jasa, kita ketahui saldo normal pendapatan itu kan kredit. Jadi pada jurnal penutupan ini, kita tutup dengan cara mendebitkan akun pendapatan jasa. Jadi yang pendapatan jasa itu tadi semula akunnya bersaldo normal kredit, di jurnal penutupan ini kita tutup dengan mendebitkan akun pendapatan jasa. Nah, akun lawannya ini ikhtisar laba rugi. Nah, ikhtisar laba rugi ini akun sementara yang muncul hanya untuk menutup akun-akun nominal. Jadi di sini pendapatan jasa pada ikhtisar laba rugi senilai 7.500.000. Kemudian setelah kita menutup akun pendapatan, kita tutup akun beban karena beban tadi bersaldo normal debit, kita tutup dengan mengkreditkan akun beban. Semua beban yang muncul yaitu dimasukkan di kredit, kemudian di jurnal dengan ikhtisar laba rugi. Setelah itu, setelah beban, kita menutup beban, kemudian kita menutup laba yang muncul. Jurnalnya ikhtisar laba rugi pada modal Tuan Budiman. Jadi nanti laba yang muncul tadi masuk ke modal Tuan Budiman. Kemudian kita juga menutup akun private yang muncul dengan jurnal modal Tuan Budiman pada private Tuan Budiman. Nah, setelah kita membuat jurnal penutupan, selanjutnya kita membuat neraca saldo yang baru, yaitu neraca saldo setelah penutupan. Nah, karena akun-akun nominal tadi ditutup, di sini yang muncul hanya akun-akun real yang terkait dengan aktiva, aset, kemudian liabilitas dan juga ekuitas. Jadi di sini yang muncul hanya akun-akun yang terkait dengan hal itu. Nah, di sini kan tidak ada tidak muncul lagi akun pendapatan, kemudian beban, dan juga price. Nah, setelah kita sudah menutup akun-akun tadi, kita masukkan lagi Nah, jadi setelah kita membuat jurnal penutupan tadi, langkah selanjutnya kita membuat neraca saldo setelah penutupan. Apa sih fungsinya
Di neraca saldo setelah penutupan ini, kita hanya akan mencatat aset-aset real, akun-akun real yang terkait seperti dengan aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Nah, ini hampir sama dengan ini ya, laporan posisi keuangan. Jadi, kita hanya mencatat akun-akun yang terkait pada laporan posisi keuangan. Nah, di sini kan sudah tidak muncul lagi akun pendapatan ataupun beban, kemudian laba ataupun price yang muncul. Jadi ini udah tinggal akun real. Nah, nominal mana yang kita masukkan? Ya, nominal yang keluar pada laporan posisi keuangan ini. Setelah itu tahapan akuntansi ini sudah selesai. Kemudian nantinya neraca saldo setelah penutupan ini akan digunakan lagi pada periode selanjutnya sebagai neraca saldo awal, yaitu pada periode Januari tahun 2021. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Kemudian terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.